What do you think about business? Bisnis tidak hanya sekedar tentang jual beli, tidak hanya sekedar mendapatkan keuntungan, namun bisnis merupakan sebuah jalan untuk mengembangkan sebuah perusahaan. Di sini, saya akan membahas mengenai salah satu perusahaan yang memiliki sejarah panjang dalam puncak karirnya, yang memiliki sejarah unik untuk kita ulas, yaitu perusahaan Samsung. Samsung Group merupakan salah satu perusahaan elektronik terbesar di dunia yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1938 oleh Lee Byung-chul. Perusahaan ini memiliki lebih dari 300.000 pekerja dan beroperasi di 58 negara. Hingga saat ini, Samsung menjadi salah satu merek terbesar di dunia dengan mengeluarkan ponsel cerdas yang menjadi jawara dalam persaingan bursa pasar gawai. Berikut adalah pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh office Samsung, seperti gym, cafeteria, dan chill zone. It's really two separate buildings. And then we ultimately landed on this idea of these two-story bars that would connect the building on both sides and really define this courtyard space. Memiliki bangunan super megah dan luas, yang luasnya diperkirakan mencapai 1,1 juta meter persegi. Tidak heran jika perusahaan Samsung ini memiliki banyak fasilitas modern yang memadai. Fasilitas tersebut mencakup museum yang diberi nama Samsung Innovation Museum yang telah dikunjungi oleh berbagai orang di belahan dunia. Museum ini didirikan bertepatan dengan ulang tahun Samsung yang ke-45 di kota Suwon, Korea Selatan. Dalam Museum Inovasi Samsung ini terdapat 150 jenis produk inovasi dari Samsung, mulai dari produk rumah tangga seperti kulkas, TV, lampu, hingga gadget smartphone dan tablet. Museum ini juga memamerkan beberapa sejarah perkembangan teknologi dari zaman para penemu seperti Thomas Alva Edison, Graham Bell, dan Michael Faraday. Terdapat pula ruang teater dengan layar 180 derajat dan resolusi 4K, memudahkan para pengunjung menyaksikan beberapa edukasi tentang inovasi melalui beberapa klip yang diputar di sana. Dengan adanya museum ini, Samsung telah membuktikan bahwa ia dapat mengubah sebuah konsep museum yang konvensional menjadi sesuatu yang selain inovatif, tentunya penuh modernisasi. Museum ini benar-benar menggambarkan sejarah inovasi dari masa lampau hingga sekarang. From here you can really get a good sense of the building design. You can see the public area down below, the first floor of closed office spaces, another open air walkway, offices, open air walkway, and then the top of the building. And really what you're seeing is the office's commitment to getting people outside. With the public area below and the open air floors here, no Samsung employee is more than one floor away from being Sejarah Samsung Group. Sebelum menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia saat ini, Samsung memiliki sejarah yang unik untuk kita ulas. Di antaranya yaitu
Pada tahun 1937, akibat pecahnya perang antara Cina dan Jepang, Lee Byung-chul yang saat itu telah memiliki bisnis kecil penggilingan padi dan transportasi di Masan, pantai tenggara semenanjung Korea, terpaksa memindahkan bisnisnya ke Daegu. Pada awal 1938, Lee yang mana seorang anak dari keluarga tuan tanah yang kaya menggunakan warisan dari ayahnya untuk membuka pabrik beras untuk usaha pertamanya. Namun, usaha ini tidak begitu sukses, sehingga pada tanggal 1 Maret 1938, ia mendirikan bisnis angkut truk di kota Daegu dengan nama Samsung Sanghoe. Samsung berawal dari sebuah perusahaan perdagangan kecil dengan 40 karyawan yang berlokasi di Sudong, sekarang Ingyodong. Perusahaan ini melakukan usaha dalam bidang pengiriman daging dan buah-buahan serta ikan kering ke Manchuria yang saat itu dikuasai oleh perusahaan Jepang. Dan awalnya memang Samsung itu bukan perusahaan teknologi. Lee Byung-chul rutin berkunjung ke Tokyo untuk mempelajari gaya manajemen Jepang dan dia menghabiskan 80% waktunya untuk merekrut orang dan mengembangkan orang yang berpotensi. Setelah Perang Dunia II, Samsung mendapatkan keuntungan dari program pembangunan kembali Korea dari pemerintah. Di bawah kepemimpinan Lee, Samsung melebarkan usaha ke bidang pembuatan kapal, metrokimia, dan pesawat terbang. Pada 1947, perusahaan berkembang dan Lee memindahkan kantor pusatnya ke Seoul. Ketika Perang Korea pecah, dia terpaksa meninggalkan Seoul dan memulai kilang gula di Busan bernama Chail Jedang. Pada tahun ini, Cho Hong-jae, pendiri kelompok Yusung, bersama-sama berinvestasi di perusahaan baru bernama Samsung Trading Corporation dengan pendiri Samsung, Lee Byung-chul. Perusahaan perdagangan tumbuh menjadi Samsung C&T Corporation. Setelah beberapa tahun berpisah karena perbedaan manajemen, di mana Cho menginginkan 30 jam ekuitas, dan kemudian Samsung dipisah menjadi Samsung Group, Hyosung Group, Hankook Tire, dan bisnis lainnya. Lalu, pada akhir tahun 1950, perusahaan mengembangkan bisnis ke sektor perbankan, sekuritas, asuransi, pupuk, dan semen. Pada 1951, Samsung Mulsan berdiri yang melakukan ekspor-impor barang-barang militer gula semasa Perang Korea. Pada tahun 1954, Lee mendirikan Cheil Mojik, sebuah perusahaan tekstil Korea, dan dia juga membangun pabrik di Jimsangdong, Daegu, yang merupakan pabrik wool terbesar yang pernah ada di Korea. Kemudian, Samsung membagi perusahaan ke berbagai bidang. Lee berusaha menjadikan Samsung sebagai pemimpin perusahaan di berbagai bidang industri, dan pada saat itu, Samsung berpindah ke bidang bisnis seperti asuransi, sekuritas, dan retail. Kata Samsung diambil dari bahasa Korea yang memiliki arti 3 bintang, yang bermakna 3 bidang usaha, yaitu elektronik, teknologi informasi, dan pengembangan. Pada akhir 1960-an, Samsung Group memasuki industri elektronik dan membentuk beberapa divisi yang terkait dengan elektronik seperti Samsung Electronics Device, Samsung Electromechanics, Samsung Corning, dan Samsung Semiconductor dan Telecommunication. Dan produk elektronik pertama Samsung yaitu perangkat televisi hitam putih. Asalnya Samsung memasuki industri elektronik tidak berjalan mulus. Mereka dipandang tidak berkualitas dan murahan dan masih kalah jauh dari para pesaing asal Jepang, terutama Sony yang saat itu adalah nama besar di jagat teknologi dunia. Pada 1970, Samsung memperkuat lini bisnis elektronik dan semikonduktornya. Mereka melakukan kerjasama dengan perusahaan Jepang, salah satunya adalah Sanyo. Kerjasama keduanya menghasilkan produk televisi pertama Samsung pada tahun ini. Pada 1980, Samsung mengakuisisi Hankook Jonja Tomsing yang berbasis Dakumi dan memasuki perangkat telekomunikasi. Produk awalnya adalah switchboard. Fasilitas ini dikembangkan menjadi sistem manufaktur telepon dan faks dan menjadi pusat manufaktur ponsel Samsung. Pada tahun itu juga, Samsung telah menghasilkan lebih dari 800 juta ponsel pada saat itu, dan Samsung mengelompokkan mereka di bawah naungan Samsung Electronics. Pada pertengahan 1980, Samsung telah berhasil mencangkup hampir seluruh sektor ekonomi Korea. Pada 1980-an, Samsung Electronics mulai banyak berinvestasi pada bidang penelitian dan pengembangan. Investasi ini sangat penting untuk mendorong perusahaan ke garis besar industri elektronik global. Pada tahun 1982,
Samsung membangun pabrik perakitan televisi di Portugal. Pada tahun 1984 membangun pabrik di New York. Pada 1985 membangun pabrik di Tokyo, dan pada 1987 membangun sebuah fasilitas di Inggris. Dan pada tahun ini juga, Lee Byung-chul meninggal dunia dan kemudian grup Samsung dipisahkan menjadi 4 kelompok bisnis, yaitu grup Samsung, lalu grup Shin-segae yang mencakup toko diskon dan department store, yang ketiga grup CG mengenai makanan, bahan kimia, hiburan atau logistik, lalu yang keempat adalah grup Hansol mencakup kertas dan telekomunikasi. Dan pada saat itu, grup-grup yang berpisah ini menjadi independen dan bukan bagian dari grup Samsung. Pada tahun 1988, Samsung memilih peralatan rumah tangga, telekomunikasi, dan semikonduktor menjadi bisnis inti. Samsung Elektronik kemudian menjadi inti bisnis yang mengontrol anak perusahaan lain. Pada tahun ini juga, Samsung mengenalkan ponsel pertama mereka. Pada tahun 1990-an, Samsung mulai bangkit menjadi perusahaan internasional. Samsung mendapatkan kontrak untuk membangun salah satu dari 2 menara Petronas di Malaysia, Taipei 101 di Taiwan, Burj Khalifa di Uni Emirat Arab. Pada tahun ini, Samsung mengeluarkan mobile phone untuk mengikuti perkembangan zaman yang kemudian produk ini menarik perhatian pasar dunia dan disinilah era kejayaan Samsung dimulai. Pada tahun 1992, Samsung menjadi produsen chip memori terbesar di dunia dan merupakan pembuat chip terbesar di dunia setelah Intel. Pada 1993, Samsung berkonsentrasi pada 3 industri, yaitu elektronik, teknik, dan kimia. Pada 1995, Samsung menciptakan LCD untuk pertama kalinya. Pada 1996, Samsung membangun fasilitas lain di Austin, Texas. Pada tahun 1997, Asia mengalami krisis keuangan, tapi dibanding perusahaan besar Korea lainnya, Samsung selamat dari krisis ini. Pada 1998, Samsung memperkenalkan TV Intel pertama mereka. Pada tahun 2020, Samsung membuka pusat pengembangan di Warsawa, Polandia. Pekerjaannya dimulai dari teknologi set-top box sebelum berpindah ke TV digital dan smartphone. Dan Samsung telah menjelma menjadi produsen terbesar di dunia yang membuat ponsel layar LCD. Pada 2004, Samsung berhasil mengungguli Sony sebagai salah satu merek yang populer di dunia dalam bidang elektronik. Pada 2005, Samsung menjadi sponsor resmi Chelsea, grup sepak bola Liga Utama Inggris. Dan pada tahun ini, Samsung tumbuh menjadi produsen panel LCD terbesar di dunia. Sony yang tidak berinvestasi dalam TFT LCD ukuran besar menghubungi Samsung untuk bekerja sama. Pada tahun 2006, SLCD didirikan sebagai perusahaan patungan antara Samsung dan Sony untuk menyediakan pasokan panel LCD yang stabil untuk kedua produsen, di mana saham SLCD dimiliki Samsung sebesar 50% ditambah 1 saham dan Sony sebesar 50% dikurangi 1 saham. Pada tahun 2008, platform smartphone dikembangkan bersama mitra secara resmi. Diluncurkan bersama jajaran perangkat Samsung, Solstice, dan turunan lainnya yang kemudian dikembangkan menjadi jajaran Samsung Note, Edge, dan lain-lain. Pada 27 April 2009, Samsung meluncurkan handphone Android pertama, yaitu Samsung i7500 yang menawarkan layar sentuh AMOLED berukuran 3,2 inci yang dilengkapi dengan OS Android Cupcake 1,5. Sebelumnya, Samsung mengembangkan OS sendiri yang disebut OS Bada yang memiliki arti lautan. Pada tahun 2010, Samsung meluncurkan beberapa seri smartphone Galaxy dengan OS Android. Samsung juga mengumumkan strategi yang berpusat di 5 bisnis yang salah satu bisnis ini difokuskan pada biofarmasi. Pada tahun ini juga, Samsung berhasil meluncurkan handphone berbasis OS Bada pertamanya, yaitu Samsung Waves 8500 yang menggunakan prosesor single core 1GHz dan CPU Power VR SGX 540, dilengkapi layar sentuh Super AMOLED 3,3 inci dengan merekam video HD 720. Mampu terjual sebanyak 1 juta unit dalam 4 minggu pertamanya.
Namun, seiring dengan tingkat penjualan yang kurang baik, Samsung mengumumkan bahwa mereka tidak akan melanjutkan pengembangan OS Bada. Pada awal tahun 2012, Samsung Electronics menjadi pembuat ponsel terbesar di dunia berdasarkan penjualan unit, yang menyalip Nokia yang telah memimpin pasar sejak 1998. Pada tahun ini juga, Samsung telah menginvestasikan lebih dari 13 miliar dolar yang berfasilitas di Austin, yang beroperasi dengan nama Samsung Austin Semiconductor, yang menjadikan lokasi Austin menjadi investasi asing terbesar di Texas dan Amerika Serikat. Visi dan misi Samsung. Visinya yaitu memimpin pergerakan konvergensi digital. Kami meyakini bahwa melalui inovasi teknologi saat ini, kami akan menemukan solusi yang kami perlukan untuk menghadapi tantangan hari esok. Teknologi membuka kesempatan bagi bisnis untuk tumbuh, bagi warga negara di pasar yang sedang berkembang, untuk hidup sejahtera dengan memasuki tahap ekonomi digital, dan agar masyarakat dapat menemukan peluang baru. Lalu, misinya menjadi digital G-Company yang terbaik. Samsung tumbuh menjadi perusahaan global dengan menghadapi tantangan secara langsung. Dalam tahun-tahun ke depan, orang-orang kami yang berdedikasi akan terus menghadapi banyak tantangan dan memberikan ide-ide kreatif untuk mengembangkan produk dan layanan yang memimpin pasar. Kecerdasan mereka akan terus menjadikan Samsung sebagai perusahaan global yang menguntungkan dan bertanggung jawab. Saat pendiri Samsung, Lee Byung-chul, meninggal dunia pada tahun 1987, maka anaknya lah yang menggantikannya, yang bernama Lee Kun-hee. Lee Kun-hee lahir pada tanggal 9 Januari 1942 di Uiryong, Provinsi Gyeongsang Selatan, Korea. Dia merupakan putra bungsu dari Lee Byung-chul, tepatnya adalah putra ketiga. Lee berkuliah dan mengambil jurusan ekonomi di Universitas Waseda, Tokyo, Jepang. Di awal masa kepemimpinannya, Samsung dipandang sebagai produsen produk murah berkualitas rendah dan jelek. Pada tahun 1993, Lee meluncurkan revolusi dramatis dari atas untuk membuat Samsung kompetitif secara internasional. Dia juga menekankan kualitas produk daripada kuantitas, mempromosikan perempuan ke jajaran eksekutif senior dan mencegah praktik birokrasi. Setelah muncul dari tokoh pemalu menjadi kepala eksekutif yang tegas, Lee mendorong Samsung ke dalam banyak aktivitas baru seperti manufaktur mobil. Lalu, pada bulan Oktober lalu, dia meninggal di usia 78 tahun setelah dirawat cukup lama di rumah sakit karena serangan jantung, sebagaimana dilansir dari Arirang News. Our top story this evening, the death of Lee Kun-hee, the chairman of South Korea's biggest conglomerate, Samsung Group. At the age of 78, he died this morning, reportedly with his family by his side. With more, our Kim Jae-hee is at Samsung Medical Center in Seoul. Jae-hee? Devin, I'm standing in front of the Samsung Medical Center in Gangnam-gu District, where Samsung Group chairman Lee Kun-hee died earlier this morning at the age of 78. The hospital has been packed with reporters all day, waiting for some updates on the news of his funeral. Lee's death was announced by Samsung in statement shortly before 10 a.m. this morning. Lee reportedly died with his family members by his side, including his son, the de facto company leader, Lee Jae-yong. Samsung says Lee's funeral will be small, in keeping with the wishes of the late Lee Kun-hee and his family. It'll be limited to fewer than 50 people as a precaution amid the COVID-19 pandemic. Lee's son, Lee Jae-yong, was seen entering the hospital about an hour ago at around 5 p.m. The presidents of Samsung's affiliates are expected to come to pay their tributes from 10 a.m. tomorrow. Floral tributes were also seen today, but most are reportedly being returned at the family's request. The funeral is likely to be 4 days long, ending with Lee's burial on Wednesday. Now, Jae-hee, Lee Kun-hee spent the last 6 years in the hospital. Tell us about that and how the world is reacting to the news of his death. Yes, Devin, the late Lee Kun-hee had been hospitalized in May 2014 after he had a heart attack. He had battled health problems before then too, including the lung cancer from the late 1990s to the early 2000s. His son, Lee Jae-yong, has been the de facto leader of Samsung since his father's hospitalization
more than 6 years ago. Politicians have been expressing their condolences today. Prime Minister Chung Se-kyun sending a floral tribute, and President Moon Jae-in also said he would send flowers and a condolence message to the family. Global media outlets were also quick to report the news of Lee's death. AP said Lee transformed a small television maker into a global giant of consumer electronics. The New York Times said that Lee had been Samsung's big thinker and the provider of grand strategic direction. That is all I have at this hour. Back to you, Devin. All right, Kim Jae-hee, thank you for that. Walau bagaimanapun, Samsung merupakan salah satu perusahaan yang mengukir banyak prestasi di bidang teknologi. Bila kita men-search pendapatan Samsung di Google, maka akan terlihat 211,2 miliar USD pada tahun 2017. Maka tak heran bila Samsung menggunakan teknologi dan alat-alat yang canggih untuk menunjang produk yang akan dibuatnya. Berikut adalah kegiatan produksi dan perakitan produk handphone Samsung. Sebelum produk disebarkan ke tangan konsumen, maka produk Samsung akan diuji coba terlebih dahulu dan diuji kelayakannya untuk pengguna. Selanjutnya, produk Samsung akan dikemas secara hati-hati dan secara baik, agar sampai ke tangan konsumen dengan aman. Lalu, produk Samsung ini akan di-packing supaya lebih aman dan sampai ke tangan pengguna. Packingnya pun dilakukan oleh mesin-mesin handal yang telah diuji dan terbukti keamanannya.
Untuk pemasarannya pun, Samsung seringkali menampilkan iklan-iklan di berbagai media untuk menarik pelanggannya. Misalnya dengan mengadakan beberapa event yang bekerja sama dengan idol-idol negaranya seperti Blackpink, Blackpink in your area, about to give you awesome life, awesome screen, awesome camera, long. dan promosi iklan menarik dengan BTS. Hingga hari ini, produk Samsung masih menjadi favorit berbagai kalangan di dunia. Kita dapat menemukannya dengan mudah karena produk ini dijual di berbagai tempat di penjuru negara.